Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina, KHAR_Lina. Pada video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan jaringan tumbuhan. Ternyata dari struktur dan jaringan tumbuhan tersebut bisa menginspirasi para ilmuwan dan para ahli untuk menciptakan teknologi. Salah satunya yaitu panel surya atau yang biasa disebut dengan solar cell. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ini gambar komponen dari panel suryanya. Cara kerjanya yaitu ketika cahaya matahari mengenai permukaan panel yang di atas ini akan menyebabkan elektron ini adalah atom yang bermuatan negatif pada panel surya akan bergerak melalui suatu konduktor. Konduktor itu adalah benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik menjadi arus listrik, sehingga dari panel surya ini dia bisa menyalakan lampu. Nah, mekanisme kerja pada panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Ini proses fotosintesisnya pada daun tumbuhan. Jadi pada fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari dan juga zat hijau daun yang disebut dengan klorofil yang akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Saat daunnya ini terkena cahaya matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Kemudian elektron yang ada pada klorofil akan bergerak menyebabkan muatan positifnya juga ikut bergerak. Nah, muatan positif inilah yang menuju kompleks enzim menghasilkan energi, yaitu berupa ATP dan NADPH. Energi inilah yang akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Teknologi yang kedua yaitu sensor cahaya, yang biasanya digunakan pada lampu penerangan jalan yang bisa menyala dan mati secara otomatis. Pada pagi hari lampu jalannya akan mati dan pada malam hari lampu jalannya akan menyala secara manual. Cara kerjanya yaitu lampu penerangan jalan dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor. Fotoresistor merupakan hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Ini gambarnya lampu jalan yang dilengkapi dengan sensor cahayanya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini dapat menghantarkan listrik. Jadi, pada saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor sehingga menyebabkan listrik akan menuju ke saklar. Aktifnya saklar akan mematikan aliran listrik utama sehingga lampu penerangan jalan akan menjadi mati. Sebaliknya, saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya saklar berada dalam kondisi on sehingga lampu penerangan bisa menyala. Mekanisme kerja sensor cahaya ini terinspirasi oleh mekanisme pada tanaman kaktus yang memiliki stomata, membuka pada saat malam hari dan menutup pada saat siang hari. Ini gambar tanaman kaktusnya. Gambar yang pertama itu saat stomatanya membuka pada malam hari. Kemudian gambar yang kedua, stomatanya akan tertutup pada saat siang hari untuk mengurangi penguapan. Proses pembuka dan menutupnya stomata ini didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata yang memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, teriknya fotoreseptor ini akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel dipompa keluar dengan bantuan ion. Akibatnya sel akan mengecil dan lubang stomata akan tertutup. Begitu juga sebaliknya. Teknologi yang ketiga yaitu lapisan dinding dan pengkilap. Lapisan pengkilap dan anti air biasanya terdapat pada semir sepatu, lapisan pengkilap pada mobil, ataupun peralatan rumah tangga yang lainnya. Pelindung pengkilat. Mekanisme kerjanya terinspirasi oleh lapisan kutikula yang terdapat pada permukaan daun yang mencegah menempelnya debu dan membuat daun tetap terlihat bersih.
Ini contohnya. Jadi jika dia terkena debu ataupun air, lapisan permukaan daunnya tetap aman. Kemudian yang keempat yaitu alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini dikembangkan untuk menyaring air kotor sehingga dihasilkan air yang benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini gambar dari alat untuk pemurnian airnya, dan ini mekanisme kerjanya terinspirasi oleh air pada kolam ataupun waduk yang bersih ketika ada tanaman enceng gondok di tempat tersebut. Demikianlah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.